Halo teman-teman, ya. Saya Giri dari By Giri dan kita masuk ke chapter 1 dari Giri's Art of Bookkeeping Counting ya. Dimana ini adalah series baru ya yang berisikan kumpulan catatan ya yang mudah dipahami yang dibuat berdasarkan pemahaman saya ya terhadap akuntansi pembukuan teman-teman ya. Jadi ya, ini memang membahas ya khusus banget ya akuntansi untuk pembukuan teman-teman ya. Saya akan jelaskan ya konsep-konsep dasar dari debit kredit ya, entry journal, ya, buku besar, neraca saldo, kemudian ada laporan keuangan, ya, dan banyak lagi teman-teman nih. Nanti kita akan bahas dengan tuntas di series kali ini. Mostly ya, isi dari series ini akan menjadi ya pembahasan ke arah siklus akuntansi ya. Memang fokus ke pembukuannya aja teman-teman nih. Langsung aja kita mulai ya. Apa itu debit dan juga kredit teman-teman. Apa itu debit dan kredit ya? Debit dan kredit ya, itu merupakan istilah akuntansi yang berarti kiri dan kanan ya. Debit itu artinya kiri, kredit itu artinya kanan. Artinya memang itu doang teman-teman. Tapi banyak ya, tergantung situasi ya, debit bisa berarti bertambah, bisa berarti berkurang. Kredit bisa berarti bertambah, bisa berarti berkurang ya, tergantung situasi. Ya, teman-teman ya, tapi secara dasar ya, debit itu kiri ya, kredit itu kanan. Itu secara dasar banget teman-teman ya. Nah, istilah debit dan kredit ya, itu umum digunakan untuk menjelaskan ya di sisi mana sebuah pencatatan itu dibuat. Teman-teman, kita bedakan ya debit dan juga kredit. Sisi debit atau sisi kiri ya teman-teman. Oh, itu saya ulang ya cara saya bicara ya. Oke, sisi debit teman-teman ya digunakan untuk jelaskan ya sisi kiri dari sebuah persamaan akuntansi. Sedangkan sisi kredit ya itu digunakan untuk menjelaskan ya sisi kanan dari sebuah persamaan akuntansi. Ini berarti ya sisi debit ya atau sisi kiri ya itu ada ya beban atau biaya dan juga aset teman-teman ya. Sisi kredit atau sisi kanan ya itu ada ya liabilitas ya, ekuitas dan juga pendapatan ya teman-teman. Jadi di sini ya kiri atau debit ya itu ada beban dan beban biaya atau dan juga aset. Untuk sisi kredit atau kanan ya ada liabilitas, ekuitas dan juga pendapatan ya teman-teman. Ini kalau kita lihat di persamaan akuntansi teman-teman ya. Nah jadi teman-teman ya debit dan kredit itu ya selalu seimbang. Jadi mereka selalu imbang ya. Kalau bahasa orang akuntansi balance teman-teman ya, selalu balance ya. Memahami hal ini ya, debit dan kredit itu juga memiliki sifat yang sama dengan akuntansi, teman-teman ya. Persamaan akuntansi. Tadi kan kita udah membahas ya persamaan akuntansi ya. Dengan memahami bahwa debit itu ada sisi kirinya persamaan akuntansi dan kredit itu adalah sisi kanannya persamaan akuntansi ya. Debit kredit itu memiliki sifat yang sama dengan persamaan akuntansi. Di mana teman-teman ya, nilai yang tercatat di debit akan selalu sama dengan yang nilai tercatat di kredit ya. Berikut adalah contohnya ya. Beban biaya 50.000, aset 200.000 ya, liabilitas 150.000 ya, ekuitas 80.000 dan juga pendapatan 70.000. Artinya ya, sisi kiri ya 250.000, sisi kanan adalah 250.000. Nah, teman-teman ya, kita membahas pencatatan debit dan kredit ya. Kalau kita ngomongin akuntansi ya, sebuah akun itu bisa dicatat pada sisi debit dan juga sisi kredit. Apabila ya teman-teman sebuah akun debit teman-teman ya, dicatat di sisi debit, maka akun tersebut akan bertambah ya. Kemudian kalau akun debit ya dicatat di sisi kredit, akun tersebut akan berkurang. Hal yang sama teman-teman terjadi di akun kredit ya. Kalau akun kredit itu dicatat di kredit, maka bertambah. Kalau dicatat di debit, maka berkurang. Contohnya begini teman-teman ya. Tadi kan kita sudah memahami ya bahwa sisi kiri ya adalah beban atau biaya dan juga aset. Kemudian di sisi kanan ya ada liabilitas, ekuitas dan juga pendapatan ya. Maka teman-teman nih aset itu dikategorikan ya sebagai tipe akun yang bersisi debit teman-teman ya. Di sini teman-teman ya aset itu selalu bertambah di sisi debit ya atau sisi kiri. Sedangkan aset akan selalu berkurang di sisi kanan teman-teman ya. Kecuali ada yang namanya akun kontra ya. Nanti kita akan membahas akun kontra ya di chapter 3 teman-teman ya. Apa itu akun kontra? Untuk saat ini kita fokus ya. Aset itu di debit ya. Bertambah di debit, berkurang di kredit. Jadi teman-teman ya, misalnya ini ada 0 ya, 0, baris pertama ini saldo awal ya. Kemudian teman-teman nih, saya tambah di debit ya, 5 juta. Kemudian saya tambah lagi 1 juta ya. Berarti saldo aset pada saat ini adalah 6 juta ya. Kemudian saya pasang kredit ya, 500 ribu. Saya pasang lagi kredit 1,5 juta.
Artinya teman-temannya di sini bacanya gini ya. 5 juta ya, tambah 1 juta, kurang 500.000, kurang 1,5 juta ya. Jadi kalau dicatat di sisi debit ya, akun aset yang merupakan akun debit akan bertambah, saat dicatat di kredit akan berkurang teman-teman ya. 6 juta ya, 5 tambah 1 dikurangi ya, 2 juta, 500 tambah 1,5, saldo akhir adalah 4 juta teman-teman ya. Jadi ini cara catat debit dan kredit. Kemudian teman-teman ya, ini berbeda ya di liabilitas dan juga ekuitas. Yang mana ya, kalau di persamaan akuntansi kan kita bisa lihat liabilitas itu bertambah di kredit ya. Teman-teman ya, dia sisinya di kredit, ekuitas juga di kredit. Sehingga teman-teman ya, mereka adalah tipe akun yang sisinya di kredit ya. Apabila ya dikreditkan, dicatat di kredit, maka ia bertambah. Namun apabila dicatat di debit, dia akan berkurang, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Liabilitas ya saldo awalnya juga 0. Bertambah teman-teman ya 1 juta di kredit ya. Kemudian didebitkan 500.000. Artinya teman-teman ya, cara bacanya adalah 1 juta ya dikurangi 500.000. Saldo akhirnya adalah 500.000 ya di sisi kredit. Kemudian ekuitas teman-teman ya, saldo awalnya 0 ya. Kredit 5 juta, debit 1,5 juta ya. Cara bacanya 5 juta kurang 1,5 juta ya, sehingga saldo akhirnya 3,5 juta. Teman-teman perhatikan ya bahwa di sini saya kasih ilustrasinya itu seimbang teman-teman nih. 0, 0, 0, berarti saldo awalnya ya 0 sama dengan 0 ya. Kemudian ada nambah 5 juta di aset, ekuitas nambah 5 juta ya, berarti saat ini persamaannya adalah 5 juta sama dengan 5 juta. Aset ya, tambah 1 juta, ekuitas tambah 1 juta. Berarti persamaan saat ini adalah 6 juta sama dengan 1 juta tambah 5 juta. Kemudian teman-teman nih, aset berkurang 500.000 ya, likuiditas berkurang 500.000 ya. Saat ini persamaan akuntansi menjadi 5,5 juta ya, sama dengan 500.000 ditambah 5 juta. Lalu ya, aset berkurang 1,5 ya, ekuitas berkurang 1,5. Di sini teman-teman ya, persamaan akuntansi menjadi ya, ini kita ngomongin persamaan dasar akuntansi ya, bukan persamaan akuntansi. Ini ngomongin persamaan dasar akuntansi ya, asetnya 4 juta, liabilitas 500.000 ya, dan ekuitas 3,5 juta. Seimbang ya teman-teman ya, kirinya adalah 4 juta, kanannya adalah 4 juta. Teman-teman yang belum memahami ya dasar-dasar dari akuntansi, kayak prinsipnya, konsepnya ya, teman-teman bisa nonton dulu ya, Gary's Art of Accounting Basics ya, kalau nggak salah judulnya. Teman-teman bisa pelajari dulu ya, dasar-dasar akuntansi di sana. Ya. Saya membahas banyak ya, apa itu aset, apa itu liabilitas, apa itu ekuitas ya, prinsip akuntansi, ya, konsep akuntansi teman-teman nih, teman-teman bisa pelajari di sana. Nah, kemudian teman-teman ya, kita masuk ke uji pemahaman. Nah, teman-teman yang belum juga memahami beban itu apa, pendapatan itu apa, bisa juga pelajari ya, Gary's Art of Accounting Basics. Pelajari dulu ya dasar-dasar akuntansi di sana sebelum kita masuk ke akuntansi pembukuan teman-teman nih. Di sini ya, saya minta teman-teman ya, tentukan saldo akhir dari perhitungan berikutnya. Di sini teman-teman ya, 1 juta untuk beban ya, beban 1 juta ya, di debit, 2,3 juta di debit, kemudian di debit terus ya. Kira-kira saldo akhirnya berapa ya? Kemudian pendapatan juga begitu ya, saldo akhirnya berapa? Dan saldo akhirnya itu nanti di debit atau di kredit ya munculnya. Pendapatan juga gitu, debit atau kredit munculnya teman-teman ya. Bisa tulis jawabannya di kolom komentar ya. Nanti akan saya baca, kemudian saya tanggapi benar bila benar, saya tanggapi salah bila salah. Apabila salah, saya jelaskan mengapa salah dan jawaban yang menurut saya benar itu apa. Sekian teman-teman ya, akhir dari chapter 1 yang judulnya debit dan juga kredit. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis pertanyaan di kolom komentar. Nanti akan saya jawab semampu saya ya. Sekian, terima kasih sudah menonton chapter 1. Sampai jumpa di chapter 2, teman-teman ya. Kemungkinan besar uploadnya besok ya. Kalau video ini diupload di hari Sabtu, berarti chapter 2 hari Senin. Jadi jadwal saya upload itu Senin hingga Sabtu, kecuali hari Minggu, teman-teman ya. Jadi seminggu penuh, kecuali hari Minggu. Senin sampai Sabtu.